Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman dari GPS Haleluya Palur. Mari sore ini sebelum kita mengikuti ibadah online, kita bersama-sama berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya Tuhan. Pimpin kami dalam ibadah online sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau pimpin untuk teman-teman yang pimpin puji-pujian serta pemain musik. Engkau satukan Tuhan sehingga bisa menjadi puji-pujian nanti bisa menjadi dupa yang harum untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga pimpin untuk Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu bisa Kau taburkan ke dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mulai awal dari awal, tengah dan akhir Engkau pimpin. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi di ibadah online pada saat malam hari ini. Bagi pecinta ibadah online, Tuhan selalu memberkati, Tuhan menyertai. Kita mau mulai ibadah kita pada saat malam hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Haleluya. Sebab Kau sertaku, Kau saku bimbang, Kau di dalamku, Kau saku temas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi Bapa yang baik dalam hidup kami. Sungguh kami bangga memiliki Engkau dalam hidupku Tuhan. Engkau yang selalu menghibur kami, Engkau yang selalu memberikan jawaban atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkaulah harapan satu-satunya dalam hidup kami. Engkau andalan Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Bapakku datang
bersama-sama. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sungguh kau hebat, benar-benar hebat Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita nyatakan bersama-sama di hidupku. Haleluya Yesus, Engkau Bapa yang hebat dalam hidup kami. Engkau Allah yang ajaib perkasa dalam hidup kami. Sungguh ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Saat yang indah ini Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama, menikmati betapa hebatnya Engkau dalam kehidupan kami. Karena yang Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Karena yang Engkau satu-satunya andalan harapan dalam hidup kami. Maka selayaknya lah Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama. Dan bela pujian yang kami naikkan pada saat malam hari boleh menyenangkan hatimu Tuhan, boleh menyukakan hatimu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan mencintai saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan saat ini begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga bukan sebatas dengan saudara dan saya Tuhan memberkati kita, tapi sampai kepada anak cucu kita tidak akan meminta-minta, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
bagi orang percaya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Tuhan yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga anak cucu kita tidak mungkin akan meminta-minta, tapi juga kita mau pikirkan dengan apa kita mau balas kebaikan Tuhan itu. Kita mau bersama-sama naikkan pujian. Haleluya. Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas
Selamat malam, shalom. Apa kabar? Mari sebelumnya pertama pakai masker. Pakai masker yang benar. Mulut dan hidung tertutup rapat. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Pergi keluar, pergi ke toko, pergi ke warung, pulang, biasakan cuci tangan dengan air yang mengalir. Kalau males boleh pakai hand sanitizer, itu untuk disinfektan itu tapi mahal. Yang murah ya cuci tangan aja dengan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Kemudian yang keempat, ojo seneng dolan gerombolan, kerumunan. Kemudian yang kelima, kalau penting sekali baru keluar, kalau enggak di rumah saja. Hati, bukan main-main. Ini adalah harus ditaati betul-betul. Kalau saudara cinta kepada diri saudara, keluarga, dan juga teman-teman dekat saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, pecinta ibadah online dari Gereja Betel Injil Sepenuh Haleluya Palur, dan juga bagi jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Mari kita tundukkan kepala, kita akan bersama-sama belajar tentang kitab para rasul. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini Kau berikan cuaca yang cerah kepada kami, sehingga kami dapat belajar bersama. Tuhan, kirimkan kuasa Roh-Mu, sehingga kami dapat menikmati seluruh berkat yang Kau berikan melalui pelajaran sore hari ini. Hamba-Mu juga siap untuk mewartakan Injil-Mu, maka lengkapi hamba-Mu dengan damai sejahtera-Mu dan dengan hikmat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mengapa kita belajar tentang kitab para rasul ini? Karena kitab para rasul ini kitab yang komplit. Ada sejarahnya, dan kalau kita belajar sejarah, kita akan lebih tahu peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada diri para rasul maupun perkembangan gereja. Jadi kita harus belajar sejarahnya. Supaya apa? Supaya kita makin yakin bahwa peristiwa itu benar terjadi. Bahwa para rasul itu mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang juga dapat dialami pada kejadian-kejadian masa kini. Jadi kitab para rasul ini bukan kitab yang menceritakan sesuatu yang hanya cerita. Contohnya terjadinya Candi Prambanan hanya semalam, itu kan hanya cerita yang tidak benar terjadi. Maka mari kita belajar sejarah kitab para rasul ini. Kitab para rasul ini, kitab kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas. Sama dengan Injil yang ditulis oleh Lukas. Jadi penulisnya sama. Ditulis kira-kira tahun 63 sesudah Masehi. Jadi Yesus meninggal, Yesus naik ke surga kira-kira tahun 33 gitu. 30 tahun kemudian baru Lukas menulis kitab kisah para rasul ini. Nah, siapakah Lukas itu? Lukas dikenal sebagai seorang tabib, seorang dokter. Tapi Lukas juga dikenal seorang seniman. Dia pelukis
yang handal. Dia juga seorang misionaris atau pekabar Injil yang luar biasa. Jadi Lukas bukan hanya sekadar seorang dokter, dia kadang-kadang juga memiliki lukisan-lukisan yang hebat. Sehingga hubungan Lukas ini kepada mereka-mereka yang memiliki inteligensi tinggi ini cukup banyak. Dalam Lukas pasal 1 ayat 1 dan juga dalam kitab Para Rasul 1 ayat 1, tulisan Lukas ini ditujukan kepada Theophilus. Nah, ternyata Theophilus itu bukan nama orang, tetapi jabatan yang artinya sahabat Allah. Jadi tulisan ini ditujukan kepada para sahabat Allah. Atau Theophilus ini juga berarti sebagai orang yang dikasihi Allah. Atau Theophilus ini juga berarti orang yang mencintai Allah. Jadi arti kata Theophilus itu sahabat Allah, orang yang dicintai Allah, ataupun orang yang mencintai Allah. Kalau dalam kitab Lukas itu Lukas menulis dari kitab lahirnya, dari peristiwa kelahiran Yesus yang dengan hebohnya para gembala dan sebagainya, sampai dengan Yesus naik ke surga. Kitab Para Rasul ini menceritakan tentang Yesus naik ke surga, lalu mengirim Roh Kudus kepada orang percaya. Jadi perbedaannya kalau di kitab Lukas itu mulai dari kelahiran sampai naik ke surga. Kalau kitab Lukas itu dari kelahiran sampai naik ke surga. Kalau kitab Para Rasul ini dari Yesus naik ke surga memberi pesan pada muridnya akan memberikan Roh Kudus sampai pendirian gereja ke berbagai tempat. Kisah Para Rasul ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, permulaan pergerakan Kristen di Yerusalem. Setelah Yesus naik ke surga, muncul gerakan kekristenan di sana. Ada 3.000 orang bertobat, ada berbagai macam yang dilakukan oleh para rasul. Bagian kedua, perluasan daerah. Tidak hanya di Yerusalem. Yesus mengatakan, kamu akan jadi saksiku tidak hanya di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi pergerakan kekristenan, perluasan daerah. Mulai dari Yerusalem bergerak keluar. Lalu yang ketiga, perluasan ini lebih besar lagi sampai ke negeri-negeri sekitar Laut Tengah, bahkan sampai ke Roma. Jadi cerita di dalam kisah para rasul ini bagaimana kekristenan mulai berkembang. Gerakan kekristenan diawali dengan pemberian kuasa, penugasan kepada para muridnya yang harus dilanjutkan tentunya. Siapa yang melanjutkan? Ya kita yang menjadi sahabat Allah. Kita yang menjadi orang yang dicintai Allah. Kita yang mencintai Allah itu harus melanjutkan berita pengembangan gereja ini. Nah, kisah para rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di seluruh muka bumi ini. Jadi perintah ini harus kita terima. Sesudah kita terima dengan sadar, lalu kita akan kembangkan kuasa yang tak terbatas ini.
Jadi kuasa yang tak terbatas ini akan berhenti kalau kita tidak mau mengembangkannya. Jadi kesadaran mengembangkan ini dibutuhkan. Kuasa ini akan diterima. Siapa yang menerima kuasa ini? Ya sahabat Allah, ya orang yang dicintai Allah, ya kita yang mencintai Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka kembali ke Yerusalem. Apa yang dikerjakan? Mereka bertekun dalam doa. Mereka sehati. Kunci inilah yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu taat pada perintah Allah. Taat ini tanpa tawar-menawar. Sudah pokoknya diperintahkan Allah, ya jalan. Apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal? Tidak urusan saya. Karena ini perintah Tuhan, ya saya harus melakukan. Itu namanya taat. Jadi kita harus belajar mentaati apa kata Tuhan di dalam hidup kita. Masuk akal atau tidak masuk akal, ingat Tuhan itu pencipta loh. Kalau dia sudah memerintahkan, pasti ada sesuatu yang terjadi. 5 roti 2 ikan, Tuhan perintahkan. 5.000 orang loh yang makan, sisa loh. Ketaatan itu para murid semalam-malaman tidak dapat ikan. Lalu Tuhan memerintahkan, tebarkanlah jalamu. Dia tanpa alasan apapun juga jala ditebarkan. Dapat ikan penuh. 153 ekor besar-besar. Orang yang sakit pendarahan, dia berpikir kalau aku jamah jubahnya, aku sembuh. Tanpa mikir. Tetapi hati yang diarahkan kepada apa yang diperintahkan inilah akan menghasilkan. Kunci kuasa yang besar yang diberikan Tuhan, gerakan gereja, gerakan kekristenan itu akan terjadi kalau setiap orang Kristen itu berani menerapkan ketaatannya di dalam hidupnya. Yang kedua, mereka tetap berkumpul di Yerusalem. Dia tidak ingin pergi ke tempat lain. Jika kita ingin memiliki kuasa, ya Yerusalem itu sebagai sentralnya. Yerusalem bukan kota yang jauh dari sini, gereja. Bapak Ibu punya gereja. Di mana Bapak Ibu bergereja? Itu pusatnya. Jadi kalau kita mencari ilmunya Tuhan, jangan pergi mana-mana. Ilmunya Tuhan itu adanya di gereja. Kita harus bertekun di gereja. Kita harus tekun ke gereja. Nah, lalu jadikan gereja itu sebagai tempat pendidikan iman percaya kita. Tempat pendidikan mempraktekkan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau kita kepingin puasa, Kisah Para Rasul mengawali mendasari ayat ini.
Dan yang ketiga, mereka berdoa dengan sehati. Berdoanya tidak berdoa sendiri-sendiri gitu, sehati. Ayo jemaat, mari kita sehati. Apa yang kita butuhkan? Kebutuhan pribadi, kebutuhan bersama. Ayo jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang namanya Theophilus, dikasih oleh Tuhan, menjadi sahabat Tuhan atau mengasihi Tuhan. Apa yang diajarkan? Berdoa. Dan doanya itu tekun dan sehati. Tekun itu tidak hanya sekali. Tekun itu ya terus menerus gitu. Lalu sehati. Cari teman. Ayat Alkitab mengatakan, jikalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Mari kita bangun persekutuan doa. Memang saat ini masih pandemi. Hei jemaat GBS, berani enggak Permata dimulai? Nah, ini tantangan kalau kita ingin menikmati kuasa. Melalui kitab Kisah Para Rasul ini, kita akan belajar berkembangnya gereja, berkembangnya anak-anak Tuhan, berkembangnya iman, sampai kita berani untuk menjadi alat-alat Tuhan. Hari ini mari kita terapkan. Yang pertama adalah mari kita bersama-sama taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, mari kita kumpul di Yerusalem. Dan yang ketiga, mari kita satukan hati, berdoa dengan tekun dan sehati, supaya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Resep-resep pemberianmu adalah resep-resep yang gampang dilakukan. Ajari kami berani, ajari kami percaya, supaya kami dapat mengembangkan resepmu untuk kami bagikan kepada semua orang. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari jemaat, sebelum kita meninggalkan ibadah online kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ini wajib, harus kita lakukan. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong, sekali lagi, saya minta tolong dikomentari, supaya komentar itu menjadi bahan evaluasi bagi kami. Yang kedua, yang ikut ibadah online, tolong subscribe. Supaya subscribe ini menjadi tolok ukur bagi kami. Masih berapa banyak sih pecinta ibadah online? Yang ketiga, tolong di-share pada teman lain. Sehingga dengan share teman lain, maka ibadah online ini terus maju berkembang. Ini harapan kami. Lalu doakan supaya ibadah online ini berjalan lancar. Alat-alat ya tidak ada yang adat, cuaca ya tidak mengganggu, lalu alam juga tidak akan mengganggu kami. Bahkan kami dapat melayani mereka-mereka yang berada di dekat ibadah online kami. Bantu doa. Nah, mari kita akan akhiri. Sebelum kita akan akhiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur
Engkau menempatkan kami di bumi Indonesia yang berlimpah hasil bumi yang Kau berikan pada kami, hasil laut yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo, Presiden kami. Bapa, kami mohon berikan kesehatan yang baik, berikan hikmah dan kebijaksanaan yang dari surga, agar Bapak Jokowi dapat memimpin negara kami dengan baik, dengan hikmat yang darimu saja. Kami berdoa untuk para menteri, Bapak juga membekali dengan hikmat yang dari surga. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, untuk camat, lurah, RW, RT. Bapak, kami mohon pimpin berkati beliau, berikan hikmat-Mu agar dapat menata negara kami dengan aman, dapat menyelesaikan masalah-masalah, dapat sehingga bangsa dan negara kami kedapatan aman karena Engkau memberkati. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu di dalam negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur. Pada sore hari ini kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang membutuhkan Engkau. Kami berdoa untuk Sieni, kami berdoa untuk Ibu Yanu, kami berdoa untuk Bapak Hinanto, kami berdoa untuk Ibu Suheni, kami berdoa untuk Lili, kami berdoa untuk Pak Sarjono dan Bu Sarjono, kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito, Ibu Sriono, dan juga Octavianus Hendrawijaya. Mereka membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Mereka telah Kau sembuhkan. Mereka boleh bersuka cita karena Engkau bekerja di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titik, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto, dan Pak Darto, Mbah Darto. Kami juga berdoa untuk Ibu Ratmi yang juga sakit. Tolong Tuhan jamah dengan urapan kuasa-Mu, sehingga minggu depan mereka bersama dengan kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah kami, biar Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.